Fikayo Tomori menjadi satu dari 3 pemain yang didatangkan Milan untuk menambah kedalaman skuad tim asuhan Stefano Pioli di jendela transfer musim dingin kemarin. Pemain asal Inggris itu didatangkan dengan status pinjaman dan Milan memiliki opsi mengubah statusnya menjadi permanen dengan nilai transfer yang diperkirakan berada di angka 28 hingga 30 juta euro. Tomori menjalani debut pertamanya bersama Milan dengan cara yang tak biasa karena harus tampil menggantikan Simon Kjaer di pertandingan besar melawan Inter Milan di Coppa Italia. Sejak laga itu, bek 23 tahun tersebut terus memberikan kesan positif kepada penggemar setiap kali dipercaya tampil menggalang lini pertahanan AC Milan. Teranyar Tomori tampil meyakinkan ketika diturunkan berduet bersama Simon Kjaer dalam kemenangan 2-1 yang diraih Milan atas AS Roma. Menurut laporan Sky Sport Italia, manajemen Milan dikabarkan cukup puas dengan performa sang pemain dan mulai mempertimbangkan opsi menebusnya secara permanen di akhir musim nanti. Di lain sisi, pelatih Chelsea Thomas Tuchel diyakini terus memantau perkembangan Tomori bersama Milan. Namun pelatih asal Jerman itu sadar berada di posisi yang kurang menguntungkan sebab ia belum sekalipun berkomunikasi dengan Tomori perihal masa depannya di Stamford Bridge. Sementara itu, menurut laporan Gianluca Di Marzio, agen Tomori juga telah memberikan pernyataan bahwa kliennya tersebut terbuka untuk meneruskan kerjasamanya bersama Milan. Bomber AC Milan Zlatan Ibrahimovic menderita cedera otot pada paha kirinya yang memaksanya harus meninggalkan lapangan lebih awal dalam kemenangan 2-1 yang diraih Milan atas AS Roma. Laporan medis menunjukkan bahwa sang pemain mengalami cedera pada aduktor kirinya. Melansir laporan terbaru Football Italia, pemain asal Swedia tersebut akan dievaluasi ulang dalam 10 hari. Itu artinya Ibrahimovic akan melewatkan 4 pertandingan penting termasuk melawan Udinese, Hellas Verona, dan Napoli, serta leg pertama melawan Manchester United di babak 16 besar Liga Eropa. Sementara itu, tes medis untuk Hakan Çalhanoğlu menunjukkan bahwa sang pemain berpotensi absen melawan Udinese. Hasil pemeriksaan menunjukkan pemain asal Turki tersebut menderita cedera di fleksor paha kirinya. Evaluasi lanjutan akan dilakukan untuk mengetahui apakah sang pemain bisa tersedia di pertandingan berikutnya saat Milan melawan Hellas Verona. Pertandingan melawan AS Roma mungkin menjadi penampilan terbaik yang ditunjukkan Ante Rebic sepanjang musim kompetisi 2020-2021. Pemain asal Kroasia tersebut menjadi sosok sentral dengan sumbangan 1 golnya yang membawa Milan meraih kemenangan 2-1 atas tim Serigala. Namun kekhawatiran muncul tatkala Rebic harus ditarik keluar karena masalah pinggulnya. Kini laporan terbaru yang dilansir dari Milan Live mengungkapkan bahwa sang pemain melakukan fisioterapi di Milanello kemarin pagi. Dan kabar positifnya bahwa Rebic tidak mengalami cedera yang cukup parah. Kondisi itu memungkinkan Pioli bisa kembali mengandalkannya kala Milan menghadapi Udinese di San Siro 4 Maret mendatang. AC Milan melalui perjalanan mereka di kompetisi musim 2020-2021 dengan rentetan masalah cedera yang dialami para pemainnya. Milan News mencatat setidaknya ada 31 masalah cedera yang menggerogoti skuad Rossoneri sejak September 2020. Dan secara lengkap berikut penjabarannya. September 2020. Di bulan ini Romagnoli masih berkutat dengan cedera yang dideritanya sejak bulan Agustus. Sementara itu Ibrahimovic terpapar COVID-19 dan Ante Rebic meninggalkan skuad karena cedera siku saat melawan Crotone. Oktober 2020. Pada periode ini Donnarumma, Matteo Gabbia, dan Jens-Peter Hauge terpapar COVID-19. Sementara Samu Castillejo mengalami kelelahan otot usai pertandingan melawan AS Roma. November 2020. Di bulan ini Milan kembali ditinggal Ibrahimovic karena cedera otot dalam laga kontra Napoli. Di laga tersebut Ismail Benacer juga mengalami kelelahan otot dan Samu Castillejo yang menderita radang lutut. Sementara itu Pioli juga kehilangan Rafael Leao yang mengalami cedera otot saat memperkuat timnas Portugal. Desember 2020. Di periode ini Ibra lagi-lagi mengalami masalah pada betisnya. Simon Kjaer terpaksa menepi usai mengalami cedera otot di laga kontra Glasgow Celtic. Sementara itu, Ismail Benacer terkonfirmasi menderita cedera otot saat Milan melawan Parma. Di pertandingan Parma tersebut, Matteo Gabbia juga mengalami cedera yang cukup parah pada lututnya. Tak berhenti sampai di situ, karena di bulan ini Pioli juga harus ditinggal Ante Rebic yang mengalami cedera kaki di laga kontra Sassuolo, serta Alexis Saelemaekers yang menderita cedera otot saat Milan bertandang ke markas Lazio. Januari 2021. Di awal tahun, Ante Rebic dan Rade Krunic terkonfirmasi terpapar COVID-19. Ketika kedua pemain tersebut masih menjalani karantina, giliran Theo Hernandez dan Hakan Çalhanoğlu terpapar virus mematikan tersebut. Sementara itu, Benacer mengalami bronkitis usai pertandingan melawan Bologna.
Mario Mandzukic yang baru tiba di bulan Januari juga mengalami masalah kebugaran usai pertandingan Milan kontra Atalanta. Dan di laga itu, Brahim Diaz juga mengalami cedera otot. Di laga derby melawan Inter Milan di Coppa Italia, Simon Kjaer terpaksa menyudahi laga lebih cepat karena cedera otot. Februari 2021. Di bulan ini Ante Rebic mengalami cedera saat persiapan melawan Spezia. Tonali mengalami demam usai pertandingan kontra Bologna. Mario Mandzukic dan Ismail Benacer mengalami masalah otot saat bertandang ke markas Restal Belgrade. Dan yang terakhir, Ibrahimovic, Çalhanoğlu, dan Ante Rebic mengalami masalah otot saat pertandingan melawan AS Roma. Namun untungnya Rebic masih bisa diharapkan tampil melawan Udinese akhir pekan ini. Laporan Milan Live mengungkapkan bahwa Stefano Pioli menginginkan 4 gelandang bertahan yang bisa ia percaya untuk tampil konsisten menjelang bergulirnya kompetisi musim depan. Pioli saat ini setidaknya memiliki 4 pemain yang kerap ia rotasi di lini tengah. Mereka adalah Franck Kessie, Ismail Benacer, Sandro Tonali, Rade Krunic, dan Sualiho Meite. Tonali yang dipinjam dari Brescia nampaknya berpeluang besar dipermanenkan. Namun status Sualiho Meite sepertinya cukup riskan dan masa depannya bersama Milan masih dipertanyakan. Oleh karena itu, Milan diklaim bisa menghidupkan kembali minat mereka kepada gelandang Fiorentina Sofyan Amrabat dan melayangkan tawaran di bursa transfer musim panas nanti. Situasi yang dialami Amrabat bersama La Viola saat ini memberi peluang bagi Milan untuk merekrutnya. Amrabat sudah mengemas 22 penampilan sebagai starter sepanjang musim ini. Namun di 2 pertandingan terakhir posisinya mulai tersisih setelah Cesare Prandelli lebih memilih Ezeric, Pulgar, dan Castrovilli. Direktur olahraga Milan, Paolo Maldini, dan Ricky Massara disebutlah cukup lama memantau sang pemain, sejak Amrabat masih dilatih Ivan Juric di Hellas Verona.